teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Septiliana. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi presentasi saya yang berjudul Aliran-aliran dalam Pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda, keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Aliran-aliran dalam pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliran klasik dalam pendidikan. Aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Yang pertama, ada aliran empirisme. Aliran empirisme mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati. Yang kedua, ada aliran nativisme. Aliran nativisme, perkembangan manusia merupakan produk dari pembawaan berupa kuat. Yang ketiga, ada aliran naturalisme, yaitu semua anak yang baru dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Yang keempat, ada aliran konvergensi, yaitu bakat pembawaan dan lingkungan yang akan menentukan pembentukan pribadi manusia. Aliran-aliran dalam pendidikan yang kedua, yaitu ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei, kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, berani, dan bertanggung jawab. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu ada terbentuknya perguruan taman siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922, didirikan sebuah perguruan yang cocok untuk mendidik generasi di Indonesia. Perguruan taman siswa ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air, dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Kondisi ini menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu ada asas pendidikan perguruan taman siswa. Taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta ini bertujuan mengganti sistem pendidikan pengajaran Belanda dengan sistem pendidikan baru berdasarkan kebudayaan sendiri. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Corak pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah bersifat nasional. Artinya, secara nasional, pendidikan harus memiliki corak yang sama dengan tidak mengabaikan budaya lokal. Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Setiap Among sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap. Yang pertama ada Ingarsa Sung Tulada. Ingarsa berarti di depan atau orang yang lebih berpengalaman dan lebih berpengetahuan. Tulada berarti memberi. Yang kedua ada Ing Mangun Karsa. Ing Mangun Karsa yaitu berarti membina kehendak dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, cita-cita yang luhur. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada Tuturi Handayani. Tuturi berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian berdasarkan cinta dan kasih sayang. Handayani yaitu memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri supaya mereka berkembang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.